ini kapan? Ini yang Ali Imran ayat 3 ini. Ayat 153 kayak ini kapan nih? Yang dilarang kita berbalik, yang pernah kita sampaikan itu di YouTube. Yang jalan saja terus. Yang Nabi bilang di sini, Ya. ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedangkan Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu Allah menimpahkan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi rumus dasarnya itu ajakan Rasul itu dari golongan yang banyak sekali ya, bersuku-suku berbangsa-bangsa. Kemudian dia mengajak kita kepada golongan yang hanya ada 12, lalu mengajak kita ke golongan yang hanya ada 2, sampai ke golongan yang hanya satu saja, hanya satu golongan saja. Jadi kalau disebutkan di situ Rasul memanggil, berarti dia berada di atas. Kita berada dalam lingkungan yang banyak, atau di wilayah jasad kita, ya, atau minimal di wilayah jiwa. Ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun. Ya, jadi artinya kalau kita berpaling dari Rasul itu lalu kemudian menoleh kepada yang lain, berarti kita menghadap kepada hawa nafsu. Tidak menoleh. Allah menimpahkan kepadamu kesedihan demi kesedihan. Ya. Agar kamu tidak sedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Ya, itu kalau dalam perjalanannya itu kan suasananya perang. Berarti dalam perjalanannya berangkat dari jasad untuk masuk ke jiwa. Nah, di situ kan disebutkan kesedihan karena lawannya itu adalah kegembiraan. Kita itu awalnya bergembira kalau terpenuhi hawa nafsu. Misalnya kita merasa bangga kalau dipuji, merasa ya senang kalau ada yang sebut-sebut kebaikan kita. Nah, setelah kita lepas dari situ dianggap ya kita mengalami kesedihan karena mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul itu artinya kita tidak lagi musyrik, kita tidak merasa bangga lagi dengan apa yang kita lakukan. Ya, sampai mendapatkan kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata itu artinya kita masuk kepada wilayah ruh, wilayah Isa. Ya. Itu kemenangan yang nyata yang dibahasakan di situ. Ya, akan diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Berarti antara lauh mahfuz kita, lauh mahfuznya diri kita sudah disempurnakan kembali ke fitrah, sehingga perbuatan-perbuatan kita ke depannya itu tidak lagi mengarah kepada perbuatan dosa. Itu namanya diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Berarti pada saat kita mengaku-ngaku atau bangga pada saat dipuji, berarti itu musyrik. Musyrik ya, kita bersekutu dengan hawa nafsu kita. Kita dalam dalam serangan hawa nafsu. Jadi awalnya kita bergembira dengan itu, dengan pujian-pujian. Ya, setelah mengikuti ajakan Rasul terus memanggil kita dari tempat yang jauh, berarti bila kita itu di jasad, kalau dipanggil dari tempat yang jauh. Kalau dia katakan Rasul ada di sekitar kamu, ya berarti sudah kita masuk ke wilayah jiwa. Kalau kita mau laksanakan peperangan dengan hawa nafsu itu, disitulah dimulainya itu kesedihan-kesedihan. Dan kita bisa rasakan sendiri ya, ketika kita katakanlah kita berhasil melakukan sesuatu yang baik misalnya, lalu kemudian kita tidak mendapatkan pujian dari orang, ya itu kita merasa sedih. Ya, kenapa saya tidak dipuji, kenapa saya tidak dihormati, tidak dihargai dan sebagainya. Astagfirullah. Cocok. Nah, kalau kita bilang cocok itu udah bilang sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Begitu kalau orang bilang selesai membaca Al-Qur'an, ucapkan sadaqallahul azim. Nah, itu mereka lari ke ucapan. Kalau kita bilang cocok, itu sadaqallahul azim itu kalau kita bilang cocok. Artinya yang benar itu dari Allah, dari Al-Qur'an, ya. Ya. Ya, jadi besok-besok menjelaskan ke orang, ya bukan lagi nih bilang, Pala Ami bilang begini. Wah, itu tidak lulus gitu kalau begitu. Belum belum ketemu guru yang asli. Masih sebagai penyambung. Ya. Jadi memang ini kajian kita ini pada ujungnya seumpamanya saja, kalau misalnya saja banyak orang yang ikut di kajian kita, itu nanti ke depannya itu tidak ada lagi manusia ini yang diangkat sebagai, ya apa ya, tidak dihormati sebagai guru, bukan, tetapi memang dihormati karena sesama manusia. Artinya apa yang kita berikan penghormatan kepada guru itu sama dengan apa yang kita berikan penghormatan kepada orang yang membersihkan sampah di rumah kita. Sama saja itu. Derajatnya. Bukan gitu. Derajatnya karena ini bukan persoalan derajat. Tidak ada lagi derajat, tidak ada lagi tingkatan-tingkatan. Karena itu tadi saya katakan, kalau ada yang mampu mengajar, mampu memberikan hidayah dalam tanda kutip ya, memberi petunjuk. Kemudian di sekeliling kita ada yang menyiapkan makanan misalnya, untuk kita itu sama di mata Allah. Tidak perlu memberi penghormatan yang berlebihan kepada orang yang memiliki kemampuan lebih menurut kita, ya. Lalu kemudian kita memandang rendah atau memandang enteng orang-orang yang memiliki kelebihannya sedikit, ya. Padahal itu sama, dua-duanya bukan kita yang punya, dua-duanya hanya titipan yang akan dimintai tanggung jawab. Sadaqallahu azim lagi nih. Sadaqallah. Kalau ngomong suka benar. Ya. Jadi coba baca Al-Qur'an, baca dulu Al-Qur'an. Mungkin belum seluruhnya kita bisa pahami, belum bisa dimaknai. Coba diperdalam caranya membaca, ya. Caranya membaca itu tadi ya dengan melibatkan apa yang ada dalam diri kita, ya. Sebenarnya kita dibacakan. Ketika dibacakan Al-Qur'an, maka hendaklah kamu diam. Coba buka surat ke-7. Surat ke-7 ayat 204. Surat ke-7 ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ya. Sederhana kata-katanya. Tapi dalam persoalannya sekarang yang kita alami, yang disebut dengan membacakan Al-Quran itu ya ketika ada yang ya membaca Al-Quran dengan menggunakan dengan suara yang merdu, ya kita disuruh diam, tenang, padahal tidak ada pembaca Al-Quran dalam diri kita. Rasul diutus kepadamu untuk membacakan Al-Quran. Paham ya? Ya, makanya kenapa disuruh diam? Ya kita masuk metode tafakur supaya dapat rahmat. Siapa itu rahmat? Ya, Isa dilahirkan untuk menjadi rahmat bagi manusia. Ya, kedatangannya Isa sebagai rahmat bagi manusia. Siapa itu Isa? Isa adalah ruh. Ruh itu sendiri, Al-Quran itu sendiri. Jadi penting untuk melatih anjing kita yang ada dalam rumah ini untuk selalu diam, ya. Jadi langkah-langkahnya itu kenali dulu yang membacakan Al-Quran, lalu kemudian kita latih diri kita untuk selalu diam ketika Al-Quran dibaca, ya, sambil
Ya tentu berdoa kepada Allah, mohon rahmat. Mohon rahmat itu ya kita meminta kedatangan Rasul Isa, ruh, ya, di mana penjelasan Al-Quran ya dia sendiri yang mengetahuinya.